Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sarang-sarang kita awali dengan sholawat tikkul qulub sapindah mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Malik Allahumma sholli musannifan ayyan Muhammad lahu al-fatih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tsumma i'lam niku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi ta'amatihi fid dharain. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma i'lam. Tsumma mongko nuli i'lam ngawerwana sira anna tasawufa ing sak temene tasawuf iku lahu kedue tasawuf khoslatani utawi pakerti loro. Al istiqomatu rupane istiqomah. Al istiqomah rupane istiqomah ma'allahi ta'ala ing dalem sartane Gusti Allah ta'ala. Wasukunu lan anteng anil khalqi saking makhluk. Wasukunu lan anteng anil khalqi saking makhluk. Faman mongko utawi sapane wong iku istiqomah sapa man ma'allahi ing dalem ngarsanipun Gusti Allah azza wa jalla wa ahsana
lan bagusi sapa man, wa asana lan bagusi sapa man khuluqahu ing pakertine man, wa asana lan bagusi sapa man khuluqahu ing pakertine man, binnasi sartane manungsa, binnasi sartane manungsa, wa amalahum lan ngeruwangi wa amalahum lan ngeruwangi sapa man ing nas, wa amalahum lan ngeruwangi sapa man ing nas, bil hilmi kelawan aris, bil hilmi kelawan aris, fahuwa mongko utawi man, fahuwa mongko utawi man iku sufiyun ahli tasawuf, iku sufiyun ahli tasawuf. Wal istiqomatu utawi istiqomah, wal istiqomatu utawi istiqomah iku ayyafdiya, iku ayyafdiya nebusi sapa man hadda nafsihi ing dumdumane karepe man, hadda nafsihi ing dumdumane karepe man, ala amrillahi ing atase perintahe Gusti Allah Ta'ala, ala amrillahi ta'ala ing atase perintahe Gusti Allah Ta'ala, wa husnul khulqi wa husnul khuluqi lan utawi bagusi pira-pira pakerti, ma'an nasi sartane manungsa, iku alla yahmila yen to ora nanggung sapa sira, iku alla tahmila yen to ora nanggung sapa sira, annasa ing menungso, ala muradi nafsika ing atase karepe awak sira, ing atase karepe awak sira, bal balik tahmilu nanggungake sapa sira, tahmilu nanggungake sapa sira nafsaka ing awak sira, ala muradihim ing atase karepe nas, ala muradihim ing atase karepe nas, ma lam yukhalifu, ma lam yukhalifu ing dalem selagine ora nulayani apa nas, malam yukhalifu ing dalem selagine ora nulayani sapa nas, asyar'a ing syariat, asyar'a ing syariat, yang namanya tasawuf itu memiliki dua pakerti, ada dua karakter. Apa yang pertama dikatakan di sini al-istiqomatu ma'allahi ta'ala, istiqomah, istiqomah kepada Allah Ta'ala. Ki nopo istiqomah? Ya istiqomah wasukunu anil khalqi, lan anteng anil khalqi, dari makhluk. Berarti secara bahasa, secara letterlek, makna dari tasawuf di situ
Yang pertama ini adalah istiqomah ma'allahi ta'ala wasukunu 'anil khalqi. Berarti menyepi, menyendiri, menyepi, berada di tempat yang jauh dari keramaian. Secara makna letterleknya. Tetapi tidak demikian juga pemaknaan tasawuf itu, karena disambung dengan penjelasan faman istaqama ma'allahi azza wa jalla wa ahsana khuluquhu binnas wa amalahum bil hilmi fahuwa sufiyun. Jadi yang dikatakan sebagai seorang sufi, seorang yang ahli tasawuf, itu adalah man istaqomah. Barang siapa yang istiqomah, wa ahsana khuluquhu binnas, dan memperbaiki khuluquhu binnas. Jadi ada hubungan dengan manusia, bukan kemudian selalu menyepi di tempat yang jauh dari keramaian, di dalam masjid terus, atau di tempat yang memang jauh dari keramaian untuk melakukan zikir dan seterusnya. Tidak demikian juga, karena di sini diterangkan bahwa ahsanal khuluquhu binnas wa amalahum bil hilmi. Artinya juga bermuamalah dengan sesama manusia yang lain. Tidak semata-mata hanya menyendiri tinggal di masjid, di dalam gua, di dalam tempat yang sepi, di hutan, boten. Tetapi juga serawung bermuamalah, bermuasyarah dengan sesama manusia yang lain. Sufi itu orang yang hatinya hanya tertuju kepada Allah. Jadi bukan kemudian kita memahami yang selalu beruzlah begitu, yang selalu menyendiri, menyepi, tidak. Tetapi hatinya memang itu hanya tertuju kepada Allah, meskipun di dalam keramaian, meskipun di dalam bermuamalah, bermuasyarah kepada sesama manusia, hatinya tetap tertuju hanya kepada Allah. Ya. Ini pemaknaan yang disebut dengan sufi atau tasawuf. Ada penjelasan berikutnya, wal istiqomatu an yafdiya haddo nafsihi ala amrillahi ta'ala. Jadi yang dinamakan dengan istiqomah itu adalah yafdiya haddo nafsihi ala amrillahi ta'ala. Jadi yang selalu berusaha untuk bisa memenuhi segala apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Wa husnul khuluqi ma'an nas, sedangkan husnul khuluq yang itu bersama dengan manusia yang lain, dengan sesama manusia, memperbaiki akhlak, memperbaiki pakerti, alla tahmilan nas ala muradi nafsika, bal tahmilu nafsaka ala muradihim malam yukhalifu syar'a. Jadi tidak kemudian menjadikan diri ini, diri seorang sufi itu terlalu mengedepankan apa yang menjadi kehendaknya, tetapi menjadikan dirinya itu ngikut seperti apa yang diinginkan oleh masyarakat, selama mereka itu tidak menyalahi syariat.
Ini artinya yang namanya seorang sufi itu juga tetap berada di dalam kehidupan yang normal, berada di dalam kehidupan yang sewajarnya, bermuamalah kepada sesama manusia. Tetapi di sini tidak mengedepankan keinginan-keinginannya untuk diikuti oleh masyarakat, tetapi dia akan berusaha masuk ke dalam masyarakat itu dan ngikut seperti apa yang diinginkan di masyarakat. Akan ngikut. Jadi mengalir seperti apa yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi wajar, kehidupan yang normal, kehidupan yang wajar, berada dalam lingkungan masyarakat seperti biasanya. Tetapi tidak menonjolkan apa yang dia inginkan untuk selalu diikuti di masyarakat itu, untuk selalu diikuti oleh orang lain, tidak. Tetapi dia akan mengalir apa yang dikehendaki di masyarakat itu, dia akan mengalir seperti halnya ya apa namanya ngeli. Ngeli niku berarti dia akan mengikuti arus, akan mengikuti arus yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Ngeli itu bukan berarti keli. Beda napa mboten? Keli kalih ngeli niku beda napa mboten? Beda. Ngeli itu berarti mengikuti arus. Tetapi mengikuti arus itu dengan penuh kesadaran. Kalau keli itu berarti dia terbawa arus, tidak punya daya apa-apa, terbawa arus, kesandung batu ya kesandung apa kayu ya kesandung kayu, kemudian nyantol di mana, nah itu berarti keli namanya. Tidak punya kemampuan, kekuatan, kesadaran secara penuh untuk melawan ketika memang itu tidak pas. Jadi ngalir, ngikut seperti apa yang diinginkan di masyarakat selama tidak menyalahi syariat. Nah itu seorang sufi atau tasawuf. Jadi bukan berarti selalu menyendiri jauh begitu mboten nggih. Meskipun ada yang demikian. Tapi pada hakikatnya tetap seperti di dalam kehidupan sewajarnya. Jadi kalau misalnya di masyarakat, kita kembali ke masyarakat, kembali lagi ke masyarakat. Nek sudah lulus, sudah selesai studi, selesai kuliah, nanti akan kembali kepada masyarakat di mana tadi dia berangkat. Jadi kembali lagi ke kampung halaman. Nah, ketika kembali ke kampung halaman, ke tempat di mana dia berasal, maka ngikutlah di sana. Seperti apa keinginan, seperti apa yang terjadi di masyarakatnya. Misal, nek musim puasa kayak gini, di masyarakat itu biasanya dos pundi? Biasanya kalau musim puasa begini, Ramadan seperti ini, nanti habis subuh itu ada kajian keagamaan. Oh ngaten, nggih, derek. Bukan kemudian setelah subuh nggih. Yang lebih pas itu tengah malam supaya nanti ilmune cepat nyantol. Nah, jadi datang-datang kita sudah selesai dari studi, selesai dari ngaji, selesai dari tugas-tugas belajarnya, kembali ke masyarakat, memaksakan apa yang dia sampaikan, apa yang menjadi idenya untuk diterapkan di dalam kehidupan di masyarakat.
Sing pas niku yo tengah malam lek ngaji supaya nanti itu lebih afdol, lebih nyantol ilmunya. Nah, kalau seperti itu berarti boten menerapkan apa yang disampaikan di dalam kitab ini. Jadi itu tidak alla tahmilan nas ala muradi nafsika bal tahmilu nafsaka ala muradihim. Ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi ngikut ngoten, nggih, derek. Nah, kula gadah usul niku mangke akan lebih bagus lagi bisa ditambah dengan sore hari. Nah, sore hari nanti ada kajian tambahan yang lain dalam rangka ya supaya nanti masyarakat itu bisa sekalian kalih ngabuburit. Nah, sambil nunggu adzan maghrib, datangnya maghrib. Nah, niku nggih ide yang bagus. Nanti dicoba untuk bisa diterapkan. Nah, jadi seperti itu. Jadi di dalam kehidupan bermasyarakat ngeli, bukan kemudian ngeli. Kalau memang ada kesalahan yang itu menyalahi syariat, ya berusaha untuk meluruskan, diluruskan. Sekarang itu musim sudah tidak bisa diprediksi. Sekarang bagaimana kalau puasanya itu kita lakukan tidak selama sampai jam 5:30, tapi kita menyamakan dengan daerah yang ada di luar sana. Jadi berbuka puasa itu dilakukan pada pukul 7. Nah, ini sama, ini menyalahi syariat napa mboten? Ya, jadi yang seperti ini diluruskan. Loh, tidak bisa begitu. Kita daerahnya di mana, mereka di mana. Jadi kita harus menyesuaikan apa yang ada di daerah kita. Kapan itu waktunya masuk adzan maghrib? Di sana itu masuk daerah sana, daerah Wita, daerah Wit. Nah, kita mengikuti apa yang itu menjadi kriteria ketentuan waktu di daerah kita juga. Jadi yang menyalahi, nah itu diluruskan. Jadi tidak terbawa arus, panggah iyo aja, panggah mengiya-iyakan aja, tidak. Jadi ketika menyalahi syariat, maka yaitu diluruskan. Kalau tidak menyalahi syariat, maka kita mengalir mengikuti apa yang menjadi harapan dan kehendak yang ada di dalam masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Tsumma mongko nuli innaka sak temene sira iku sa'altani takon sapa sira ing ingsun. Iku sa'altani takon sapa sira ing ingsun anil ubudiyati saking ibadah. Saking anil ubudiyati saking ibadah wahia utawi ubudiyah iku salah satu asya'a telu piro-piro perkara. Ahaduha utawi salah sijine saking salasa iku muhafadzatu amri syar'i ngrekso perintahe syariat. Ngrekso perintahe syariat. Wasaniha utawi kaping pindhone saking salasa. Wasaniha utawi kaping pindhone saking salasa iku ar-ridho ridho bil qadai kelawan pestine Gusti Allah, bil qadai kelawan pestine Gusti Allah, wal qadari lan kuasane Gusti Allah, wa kismatillahi ta'ala lan oleh andum sapa Gusti Allah ta'ala, wa kismatillahi ta'ala lan oleh andum Gusti Allah ta'ala. Wasalisuha utawi kang kaping telu saking salasa iku tarku ridhoi nafsika. Tarku ridhoi nafsika
ninggal ridho awak sira fi talabi ridho illahi ta'ala, fi talabi ridho illahi ta'ala, ing dalem amri ridhone Allah ta'ala. Wasa'altani lan takon sapa sira ing ingsun, wasa'altani lan takon sapa sira ing ingsun anit tawakkuli saking pasrah, fahuwa utawi tawakal iku antas tahkima ngukuhake sira i'tiqadaka ing i'tiqate sira billahi kelawan Gusti Allah ta'ala fima ing dalem barang wa'ada kang janji sapa Allah, wa'ada kang janji sapa Allah, yakni tak itu tegese nekotake sapa sira annama ing setuhune barang kudira kang den pasti apa ma, kudira kang den pasti apa ma laka maring sira iku saya silu bakal tumeka apa ma, iku saya silu bakal tumeka apa ma ilaika maring sira la mahalata halih mesti, la mahalata halih mesti wa inijtahada lan lamun nemen-nemeni, wa inijtahada lan lamun nemen-nemeni sapa kulluman saben-saben wong fil alami ing dalem dunya, fil alami ing dalem dunya ala surfihi ing atase ngedohake apa ma, ala surfihi ing atase ngedohake ma anka saking sira wamalan utawi barang lam yaktub ora den pesti. Oh, teng mriku napa yaktub napa yuktab? Lam yuktab kang ora den pesti apa ma iku lan yasila ora bakal tumeka apa ma ilai kamaring sira wa in sa'adaka lamun nulungi ing sira, wa in sa'adaka lamun nulungi ing sira sapa jami'ul alami sekabehane wong alam kabeh, sapa jami'ul alami sekabehane wong alam kabeh. Kamu tanya tentang ibadah, tentang ubudiyah. Jadi di awal itu kan dijelaskan bahwa santrinya Al-Ghazali selain minta nasihat juga minta supaya dijawab pertanyaan-pertanyaannya. Ketika santrinya Al-Ghazali itu bertanya tentang ubudiyah, maka dijawablah oleh gurunya Syekhuna Imam Ghazali bahwa yang kaitannya dengan ubudiyah itu ada 3 hal.
Apa? Ahaduha muhafadzatu amri syar'i, yaitu yang pertama menjaga perintah syariat. Apa yang sudah menjadi perintahnya Allah, Rasulullah, maka diikuti. Jadi mengikuti perintah segala yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Yang itu jelas-jelas itu merupakan apa? Syariat. Jadi mengikuti, menjaga syariat. Yang kedua ar-ridha'u bil qada'i wal qadari wa qismatillah. Yang kedua adalah ridho dengan yang menjadi kepastian dari Allah. Ridho terhadap qada dan qadarnya Allah. Ridho dengan segala apa yang sudah ditentukan oleh Allah, termasuk kismah yang telah diberikan oleh Allah. Karena manusia itu sudah dicukupkan, rezekinya itu sudah ditakar, semuanya sudah ditetapkan. Maka bentuk ubudiyah di sini yang kedua adalah kita harus ridho dengan apa yang menjadi qada dan qadar dari Allah, termasuk kismah dari Allah. Karena Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah akan memenuhi kebutuhan kita, tetapi belum tentu memenuhi apa yang kita inginkan. Jadi nek kebutuhan itu Allah itu maha tahu. Jadi kita itu sakjane butuh nopo, itu Gusti Allah niku tahu. Jadi mboten usah khawatir dengan yang menjadi bagian dari kita. Apa yang sudah menjadi rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita tidak akan mungkin tertukar dengan yang lain. Wasalisuha tarku ridho'i nafsika fi talabi ridho'illahi ta'ala. Jadi meninggalkan apa yang menjadi keinginan kita dalam rangka untuk kita mencari ridho dari Allah. Nah, niku yang kaitannya dengan hal ubudiyah. Jawaban dari Syekhuna Imam Ghazali kepada muridnya. Lalu ketika engkau bertanya tentang tawakal, apa itu tawakal? Wa huwa an tastahkima i'tiqadaka billahi ta'ala fi ma wa'ada. Jadi yang namanya tawakal niku ya sudah yakin dengan apa yang menjadi keputusan Allah, pasrah dengan apa-apa yang sudah dijanjikan oleh Allah, apa yang sudah menjadi ketentuan oleh Allah. Tetapi kita harus mengingat bahwa yang namanya pasrah niku harus disandingkan dengan yang namanya ikhtiar. Tidak boleh pasrah-pasrah tok, tidak ada usaha sedikit pun. Pergi ke rumah temennya dekat dengan jalan, dengan sengaja ditaruh sajalah motornya itu di pinggir jalan, dengan prediksi saya cuma sebentar, nanti cuma mau nemui teman saya, mau ambil buku ini dan ini, setelah itu saya bakalan kembali lagi, langsung balik lagi. Nah, ditaruhlah motor itu di depan, di dekat, di pinggir jalan. Ditinggal masuk ke rumah temannya. Lalu kemudian masuklah ke dalam. Tidak terasa, ini ternyata tidak cuma sebentar akhirnya, karena ada sesuatu yang kemudian dijadikan topik obrolan baru, sehingga di situ akhirnya bisa sampai setengah jam. Yang tadinya awalnya cuma 5 menit, 1 menit, itu ternyata menjadi setengah jam. Nah, ketika kembali keluar, mau kembali pulang, ternyata motornya sudah nggak ada, tanpa ada usaha dikunci ganda atau dimasukkan. Nah, ini namanya
gak ada ikhtiar. Nah, yang seperti ini itu bukan tawakal. Jadi tawakal itu dibarengi dengan adanya usaha secara maksimal. Baru kalau memang sudah usaha maksimal kok niku sik yo panggah ilang akhirnya, maka itu memang bukan rezeki kita. Berarti itu bukan rezeki kita. Karena sudah berusaha semaksimal mungkin, tetapi ternyata Allah mentakdirkan ternyata motornya hilang. Tapi lek ndek usaha sama sekali atau usahanya ya sekedar-kedarnya saja, maka itu berarti ya wis itu kesalahane kita sendiri. Nah, itu namanya tawakal. Jadi disertai dengan ikhtiar. Nah, jadi apa yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada kita pasti akan datang. Tetapi kalau memang itu bukan menjadi jatahnya, bukan menjadi bagiannya, maka dikejar sampai bagaimanapun itu akan tetap tidak bisa didapatkan. Jadi malam yuktab lan yasila ilaika wa insa adaka jami'ul alam. Tapi kalau itu memang tidak diperuntukkan untukmu, tidak dijadikan, ditetapkan oleh Allah bahwa itu akan kau dapatkan, maka bagaimanapun caranya kamu berusaha untuk meraihnya, meskipun banyak orang yang telah membantumu, sa'adaka jami'ul alam, itu semua orang membantumu, tetap tidak akan bisa kau dapatkan, karena memang bukan jatahnya sampean. Tapi nek memang itu sudah menjadi jatahnya sampean, sampean juga sudah berusaha semaksimal mungkin dan kemudian itu sampean dapatkan, itu yang memang menjadi rezeki sampean. Jadi tawakal niku ngaten. Wa sa'altani lan takon sapa sira ing ingsun. Wa sa'altani lan takon sapa sira ing ingsun anil ikhlas, saking ikhlas. Wa huwa utawi ikhlas iku antakuna yen to ana sapa sira, iku antakuna yen to ana sapa sira apa akmaluka pira-pira amale sira, apa akmaluka pira-pira amale sira kulluha ya sekabehane akmal iku lillahi ta'ala keduwe Gusti Allah ta'ala. Wala yartahulan ora bunga, wala yartahulan ora bunga apa kol buka ati sira, apa kol buka ati sira bi mahamidin nasi kelawan pira-pira pujiane manungsa, bi mahamidin nasi kelawan pira-pira pujiane manungsa. Wala tubali lan ora peduli sapa sira, wala tubali lan ora peduli sapa sira bidzammatihim kelawan penajate nas. Wa'lam lan ngerti sira anna riya ing satemene pamer riya iku ya tawalladu cukul apa riya min ta'dhimil khalqi saking ngagungake makhluk. Wa ila juhu utawi tombone riya, utawi tombone riya iku antarahum yen to ningali sapa sira ing khalqun, iku antarahum yen to ningali sapa sira ing khalqun musakharina ing pira-pira kang tunduk, ing pira-pira kang tunduk tahtal kudrati ing dalem ngisore sifat kuasane Gusti Allah, tahtal kudrati ing dalem ngisore kuasa sifat kuasane Gusti Allah. Tahsabuhum milang-milang sapa sira ing khalqun, tahsabuhum milang-milang sapa sira ing khalqun kal jamadati koyok pira-pira watu, kal jamadati koyok pira-pira watu fi adami kudrati ing dalem saliyane kuasane
kudrati isolir rohati, fi adami kudrati isolir rohati, ing dalem sakliyane kuasane nekani kepenak, ing dalem sakliyane kuasane nekani kepenak, wal masyaqqati lan kangelan, liyakhlusa supaya selamat sapa sira, litakhlusa supaya selamat sapa sira, min muraatihim saking min muraatihim saking pameran ing khalq, saking pamerane ing khalqun, wa matalan ing dalem kapan-kapan tahsabuhum napa tang mriku tahsibuhum milang-milang sapa sira ing khalqun, dawi kudratin ing wong kang anduweni kuwasa, dawi kudratin ing wong kang anduweni kuwasa, wa iradatin lan kepinginan, wa iradatin lan kepinginan, lan ya ba'uda mongko ora adoh anka saking sira, lan ya ba'uda lan mongko ora adoh saking sira apa arya uriya, apa arya uriya. Ketika engkau bertanya tentang ikhlas, apa itu ikhlas? Ikhlas itu mudah diucapkan, sulit diaplikasikan. Ketika engkau bertanya tentang ikhlas, apa itu ikhlas? Wa huwa an takuna a'maluka kulluha lillahi ta'ala. Jadi yang namanya ikhlas itu adalah ketika engkau melakukan amal perbuatan itu tujuannya hanya semata-mata untuk Allah Ta'ala, itu ikhlas. Wala yartah qalbuka bimahamidin nas, wala tubali bimadammatihim, dan enggak senang, hati ini tidak senang, enggak butuh dengan yang namanya pujian manusia ataupun celaan manusia. Jadi yang namanya ikhlas itu adalah melakukan amal perbuatan semata-mata hanya untuk kepentingan Gusti Allah Ta'ala, tanpa peduli itu nanti akan dipuji oleh orang ataupun dicela oleh orang. Jadi tidak memusingkan itu, tidak menghiraukan tentang itu. Semata-mata tujuannya hanya untuk Allah. Nah, itu yang namanya ikhlas. Tah nanti itu bakal dicela oleh orang atau itu akan dipuji oleh orang, itu bukan tujuannya. Mendapatkan pujian atau menghindari celaan itu bukan tujuan dari amal perbuatannya. Amal perbuatan semata-mata hanya lillahi ta'ala. Nah, itu yang dimaksud dengan ikhlas. Jadi kalau misalnya mau bersedekah, saya ada kelebihan rezeki, mau bersedekah. Jadi di masyarakat warga banyak. Ada proses pembangunan masjid, renovasi. Jamaahnya banyak, tapi masjid ini sudah masjid lama dan memang butuh direnovasi, sekaligus diperlebar. Ada seseorang itu yang mau nyumbang, bersedekah untuk pembangunan masjid.
Ada panitianya yang di situ untuk penerimaan. Ya, kalau ada orang yang mau bersedekah, berinfak, dan seterusnya. Datanglah ke situ. Saya mau bersedekah untuk proses pembangunan masjid ini. Kebetulan saya ini dapat rezeki yang banyak. Nah, kemudian di situ tanya, Pak Ustadznya apa sudah datang? Oh, masih belum Bapak. Nanti biasanya beliau datang ketika waktunya sholat asar itu mau dimulai. Ketika adzan sholat asar itu dimulai, nanti beliau biasanya datang awal. Oh iya, ini masih 2:30 ya, masih belum waktunya sholat asar. Jam berapa sholat asar? Jam 3? Jam 3 kurang dikit ya. Nah. Oh iya, saya tunggu kalau gitu. Saya tunggu Pak Ustadznya sampai datang dulu, biar nanti beliau tahu bahwa kalau saya ini bersedekah. Nah, panitianya sudah ada, siap menerima, dadak nunggu Pak Ustadznya. Biar nanti Pak Ustadznya ini tahu kalau dia itu mau bersedekah untuk proses pembangunan masjid. Karena sedekahnya nggak tanggung-tanggung, banyak. Nanti supaya Pak Ustadznya itu tahu langsung mau dikasihkan kepada Pak Ustadznya. Nah, yang seperti ini berarti masih ada kecenderungan untuk bisa dilihat oleh orang, untuk bisa mendapatkan pujian ataupun hal-hal yang sifatnya kebaikan untuk dirinya si penyumbang tadi. Masih ada harapan, masih ada tendensi-tendensi kepada hal-hal yang lain, yang itu nanti bisa menjadikan, wah, saya sudah nyumbang, saya kasihkan langsung kepada ustadznya. Nah, yang seperti ini berarti belum ikhlas, karena masih ada unsur-unsur tambahan yang lain. Masih ada rasa ingin dipuji, ingin nanti dilihat, ingin nanti supaya ada kesan di mata orang. Nah, jadi ikhlas niku tidak ada unsur-unsur yang lain. Semata-mata kita itu beramal, kita melakukan tindakan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak perlu kayak gitu. Wa'lam anna riya'a yatawalladu min ta'dhimil khalqi. Ketahuilah bahwa yang namanya riya. Nah, sekarang riya. Riya niku nopo? Riya niku apa sih? Apa sih riya? Napa riya? Pamer ya. Ketahuilah anna riya'a yatawalladu min ta'dhimil khalqi. Yang namanya riya itu terlahir dari pengagungan makhluk. Jadi ada makhluk yang mengagungkan, ada orang lain yang mengagungkan. Jadi riya itu terlahir dari adanya unsur pengagungan makhluk yang lain, ya orang lain sesama manusia. Saya pamer, jadi riya itu pamer. Nah itu tadi ada unsur riya gitu. Biar tahu, biar ini, biar itu. Jadi ada unsur pamer, ada unsur riya di dalamnya. Ketika di situ masih ada pengharapan orang lain mengagungkannya, menyanjungnya, memujinya, atau membuat kesan kepada orang lain, membuat terkesan dengan apa yang dia lakukan. Nah, ini ada unsur riya di dalamnya, melakukan hal yang seperti itu.
Bagaimana obatnya? Wa ilajuhu antarahum musakhkharina tahtal qudrah tahsabuhum kal jamadat fi adami qudrati isali rohah wal masyaqqah. Jadi yang kemudian obatnya, yang menjadi obatnya adalah ketika bisa menempatkan posisi Allah itu berada di atas segala-galanya. Manusia, sesama manusia itu semuanya ada di bawah itu, ada di bawah kekuasaannya Allah. Apapun itu, makhluk-makhluk yang lain, manusia ataupun yang lain, malaikat, jin dan seterusnya, itu adalah makhluk-makhluk yang ada di bawah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi digambarkan, anggap aja itu mereka semuanya itu seperti halnya jamadat, batu. Anggap mereka itu batu. Jadi nek dianggap batu berarti kan tidak punya peran, tidak punya dampak, nggak punya efek apa-apa ke dalam hati si orang yang beramal tadi. Jadi obatnya nggih ngoten niku, menganggap bahwa semuanya yang lain selain Allah yaitu seperti halnya batu. Entah itu nanti dia akan mendapatkan pujian, entah itu nanti dia akan mendapatkan celaan, entah itu nanti dia mendapatkan sorotan, sanjungan dan seterusnya, itu dianggap sebagai angin lalu, nggak punya dampak di dalam hati si yang beramal. Ya bene disanjung ya nggak apa-apa, tidak ada efeknya begitu pada diri si yang beramal tadi. Jadi tidak berefek. Disanjung ya nggak apa-apa, ya seneng-seneng aja. Tapi tidak ada rasa yang lain begitu ya. Yang itu bersifat mengarah pada riya. Jadi karena kita menganggap seperti halnya batu. Batu niku kan ndak punya efek apa-apa ke dalam diri kita, sehingga apapun itu yang terjadi maka ya sudah dianggap sebagai angin lalu begitu saja. Ya apa-apa ya wis itu kono-kono begitu ya bahasa Jawanya. Jadi orang itu melihat kebaikan belum tentu selalu dipuji loh ya. Kadang orang melakukan kebaikan itu juga bisa dicela oleh orang lain. Maka baik itu nanti dapat pujian ataupun celaan itu bukan menjadi tujuannya. Tujuannya yaitu tadi saya beramal karena saya ada rezeki. Jadi rezeki ini adalah untuk orang lain juga, untuk bagiannya yang lain, maka saya kasihkan. Maka di sini saya kalaupun nanti dicela oleh orang ataupun dipuji oleh orang itu biarkan saja. Tidak akan berdampak apa-apa. Ayyuhal walad, anak ingsun, wal bagi utawi kang keri min masaliki saking pira-pira masalah sira, min masailika saking pira-pira masalah sira, iku ba'duha utawi sebagiane al baqi, iku masturun kang den tulis. Iku masturun kang den tulis fi musannafati ing dalem pira-pira kitab karangane ingsun. Fi musannafati ing dalem kitab karangane ingsun. Fatlubhu mongko nupriya sira ing al-baqi hu ing kono-kono musannafat. Hu ing kono-kono musannafat. Sammata ing dalem ngeten. Fi musannafati ing dalem pira-pira kitab karangane ingsun. Fatlubhu mongko nupriya sira ing al-baqi, mongko nupriya sira ing al-baqi, hunya ke al-baqi. Sammata ing dalem kono-kono musannafat. Sammata ing dalem kono-kono musannafat wa kitabatu ba'diha. Lan utawi tulisane sebagian masail wa kitabatu ba'diha
lan tulisane pira utawi tulisane sebagian masail iku haramun, haram ai tidak ada, maksudnya gitu, tidak tertulis. Iku haramun haram i'mal amalo sapa sira anta ya sira bima kelawan barang taklamu kang weruh sapa sira liyan kasyifa supaya dadi kabuka laka maring sira apa ma lam taklam, apa ma barang lam taklam kang ora ngerti sapa sira ing ma, lam taklam kang ora ngerti sapa sira ing ma. Dan yang terakhir dari pertanyaan-pertanyaanmu, ini dawuh Imam Ghazali. Dan yang terakhir dari pertanyaan-pertanyaanmu itu sebagian sudah ada, sudah tertulis di karanganku, di kitab-kitab yang sudah ditulis oleh Imam Ghazali, kitab-kitab yang lain, utamanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Maka carilah di sana, carilah jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaanmu itu di kitab tersebut. Dan sebagian yang lain itu tidak ada di sana. Ya. Jadi yang ada di sana silahkan dicari di dalam kitab-kitabnya karangan dari Imam Ghazali yang lain. Lalu diakhiri dengan i'mal anta bima ta'lam liyan kasyifa laka ma lam ta'lam. Ketahuilah atau beramallah. I'mal itu beramal ya. Beramal. I'mal, kalau i'lam ketahuilah. I'mal, amalo, beramallah kamu bima ta'lam, sebagaimana apa yang sudah kamu tahu. Jadi apa yang sudah kamu tahu, amalkan itu. Liyan kasyifa laka ma lam ta'lam, supaya nanti kebuka apa-apa yang belum kamu tahu. Jadi amalkan apa yang sudah kamu ngerti, apa yang sudah kamu dapat ilmunya, supaya nanti dengan kamu mengamalkan itu bisa membuka apa-apa yang belum kamu tahu. Bagaimana cara mengamalkannya? Bisa dengan diajarkan lagi kepada orang lain. Nah, itu adalah salah satu cara mengamalkan ilmu. Kita tahu teman kita masih belum paham, ajari, pahamkan supaya dia juga paham. Teman kita tanya tentang permasalahan ini dan kita ngerti bagaimana jawabannya, kasih tahu, sampaikan seperti apa. Jadi tidak pelit dengan ilmu. Apa yang kita tahu, ajarkan kepada yang lainnya. Itu adalah salah satu mengamalkan ilmu. Jadi dengan cara diajarkan kepada orang lain. Jadi man amila bima alima razaqahullahu al-ilma malam ya'lam. Barang siapa yang mau beramal dengan apa yang dia tahu, maka Allah akan memberikan rezeki berupa ilmu yang dia belum tahu. Jadi semakin kita itu mau melakukannya, maka disitulah nanti ada ruang yang bisa membuka untuk menjadikan kita menjadi tahu yang lain yang sebelumnya kita tidak tahu. Jadi seperti halnya hakikat mengajar itu adalah belajar. Kita ngajarin orang, atau kita menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang pengajar. Maka ketika mau ngajar, pasti sudah menguasai materinya, pasti sudah mempelajari materinya, pasti sudah memutolaah
melihat, membaca, menguasai. Hakikatnya mengajar adalah belajar. Jadi dengan sampean mengajarkan kepada orang lain, maka secara otomatis sampean itu akan belajar terus. Sehingga apa yang tidak tahu itu akan menjadi tahu karena kita belajar. Jadi hakikatnya mengajar itu belajar. Jadi semakin kita itu belajar, kita itu semakin merasa, oh iya, saya kok ternyata ini aja nggak tahu. Oh iya, saya menemukan hal baru. Oh iya, ini saya belum tahu. Oh iya, ini saya belum ngerti. Jadi semakin kita itu mau belajar, kita akan semakin merasa bahwa kita itu belum tahu apa-apa. Itu bisa dibuktikan, silakan sampean baca. Oh iya, ini disebut kayak gini ya. Semakin kita itu merasa bodoh kalau kita mau belajar. Jadi seperti ilmunya padi, makin berisi makin merunduk. Jadi semakin kita itu mau belajar, semakin kita itu tahu ilmunya, semakin kita itu menjadi merasa, ya Allah, ternyata masih banyak yang belum saya tahu. Ternyata masih banyak hal baru yang baru saya tahu sekarang. Padahal itu sebenarnya sudah dipelajari sejak puluhan tahun yang lalu. Tapi saya baru mengerti sekarang. Menjadi merasa bahwa kita itu masih belum mengerti apa-apa selama kita mau belajar. Jadi dengan kita mengajar tadi, kita akan belajar. Dengan belajar kita akan semakin merasa bahwa apa yang kita tidak tahu itu masih banyak ternyata, sehingga kita akan terus mengejar apa yang kita tidak tahu, sehingga nanti kita menjadi tahu. Jadi amalkan apa yang sudah kita tahu, apa yang sudah jadi ilmu, apa yang sudah kita ngerti di dalam kehidupan sehari-hari, supaya itu menjadi kepribadian, supaya itu menjadi ya diri kita, karena sudah teraplikasi di dalam kehidupan. Dengan demikian kita akan dibuka oleh Allah, akan diberikan oleh Allah, ditambahkan apa-apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Wallahu a'lam bishawab. Moga sarang-sarang kita akhiri dengan mawas doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad